wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar menggunakan software Eagle ya untuk menggambar rangkaian elektronika. Nah, software Eagle yang saya gunakan di sini versinya 7.2 ya. Nah, setelah keluar tampilan seperti ini ya, untuk meng-create atau membuat project yang baru, maka langkah yang kita lakukan adalah klik kiri mouse ya. Kemudian kita pilih new. Kemudian kita pilih yang skematik. Nah, setelah tampil lembar kerjanya, maka kita bisa mengeluarkan komponen. Nah, fungsi untuk menambahkan komponen ke dalam lembar kerja itu adalah fungsi add ini ya. Kita klik add. Saya akan mengeluarkan komponen ya, resistor. Resistor ini masuknya di RCL ya, resistor, kapasitor, dan induktor. Nah, di sini ada EU itu berarti Eropa, US berarti Amerika. Kita pakai yang Eropa saja. Nah, ukurannya 207/10 ini ya. Nah, kemudian untuk memperbesar komponen ini, tampilannya agar lebih besar atau zoom, maka kita klik scroll itu ke arah depan ya, atau maju. Scrollnya kita majukan. Kalau untuk memperkecil berarti kita mundurkan. Nah, kemudian pada bagian kiri ini ada move ya. Move itu untuk memindahkan komponen ya. Kita klik kiri, kemudian klik kiri lagi tepat berada pada komponen yang sudah kita masukkan di lembar kerja. Nah, ini seperti ini ya. Kita bisa putar-putar untuk memindahkan posisinya saja agar tata letaknya sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk fungsi selanjutnya adalah copy. Copy ini untuk menggandakan ya. Jadi ketika kita klik kiri tepat berada pada garis plus itu ya, tanda plus, nah, maka dia akan menggandakan komponen. Otomatis nilainya akan berubah ya. R1 akan menambahkan. Jadi R2 kalau kita copy lagi berarti dia akan menjadi R3 dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya adalah mirror. Mirror itu untuk mencerminkan komponen ya. Nah, kita cerminkan posisinya juga berubah gitu ya. Kemudian untuk merotasi kita klik fungsi rotasi ini ya. Ini kita klik, nah dia akan berubah posisinya. Klik kiri ya. Mau kita rotasi itu klik kiri. Oke. Kemudian kita stop ya. Nah, fungsi selanjutnya adalah ini ya. Namanya adalah grup ya. Ini untuk memindahkan atau mengcopy juga bisa dan sebagainya. Kalau kita ingin memindahkan tiga komponen ini secara bersama, maka kita blok terlebih dahulu di grouping ya. Kemudian klik move, kemudian klik kanan, move group. Nah, dia akan berpindah secara grup. Kalau kita ingin ngopi secara grup ya sama juga, kita blok dulu ya. Kemudian klik fungsi copy, kemudian klik kanan, copy group. Nah, jadi di copy secara bersama-sama, gitu ya. Nah, untuk change ini ya, untuk merubah ya, merubah apa namanya, mulai dari lebar pad ya, kemudian bentuknya ya, kemudian tipenya dari padnya itu sendiri ya, kemudian ada size-nya dan macam-macam lagi. Itu nanti saja ya. Kemudian selanjutnya adalah fungsi delete. Kalau kita klikkan di tepat di tengah komponen ya, komponennya akan terhapus gitu ya. Kemudian ini tadi untuk menambahkan komponen ya, yang add tadi ya. Kemudian ini kita lewati saja get web ini ya. Nah, kemudian yang name ini ya, ini untuk memberi nama ya. Misalkan R1 mau kita ganti nama apa ya, kita klik yang bagian nama. Kemudian yang untuk value atau nilai itu yang ini ya, yang fungsi value. Kita klik tepat, nah akan keluar nilainya. Misalkan kita kasih nama 1K, kita oke. Nanti nilainya dia adalah 1K, seperti itu. Kemudian untuk smash. Nah, smash ini fungsinya adalah untuk merubah posisi name dan value sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan ini saya smash dulu ya. Nah, kan akan muncul tanda plus di R1 dan 1K-nya ini ya, di nama dan nilainya. Ini kita bisa pindahkan. Ya, fungsinya nanti agar tulisannya itu kalau kita membuat rangkaian yang
jaraknya itu mepet-mepet, mungkin dimungkinkan tulisannya ini akan tumbuk dengan komponen lain. Nah, kita bisa memindahkannya lewat smash. Kalau invoke itu untuk memberi VCC dan ground secara manual pada IC, karena pada dasarnya itu IC yang kita keluarkan dari add ini bisa jadi itu ground sama power supply-nya itu belum terpasang ya. Jadi kita harus manual menambahkan dengan menggunakan invoke. Nah, seperti itu. Ini kita copy terlebih dahulu ya. Nah, untuk where ini ya, where ini untuk bisa untuk menyambungkan jalur ya. Kita juga bisa pakai where ya. Ini untuk menyambungkan jalur. Kalau teks ini ya untuk memberi nama di rangkaiannya. Misalkan kita tes gitu ya. Kita tes ya. Kemudian ini untuk ukurannya, size-nya ya. Berapa misalkan ini. Kita size-nya biarkanlah. Size-nya intinya untuk merubah ukuran ya di sini. Kemudian untuk rasionya di sebelah sini. Misalkan tes gitu ya. Nah, untuk memberi nama rangkaian. Kemudian ya ini untuk membuat circle ya atau lingkaran di sirkuit. Kemudian ini untuk poligon ini nanti ya untuk membuat jalurnya itu terblok ya. Jadi jalurnya itu ada jalur bloknya yang biasanya terhubung pada ground ya, itu nanti ya. Kemudian ada net ya. Biasanya net itu sama dengan where yang digunakan untuk menyambungkan antara komponen satu dengan yang lain. Bedanya kalau where itu misalkan di skematiknya tidak tersambung ya, kita bisa nyambungkannya lewat jalur lewat fungsi where ini. Tapi kalau net itu ya yang sudah terdapat jalurnya. Ini untuk memberi label di garisnya. Misalkan garis ini saya beri nama VCC ya, ini bisa kita ganti namanya labelnya menjadi VCC misalkan. Ini untuk mempermudah kita melakukan cross check ya pada rangkaian yang telah kita buat. Nah, ini namanya adalah VCC. Jadi ketika diklik kanan untuk ngecek ini namanya VCC. Oke, kita coba. Nah, kemudian selanjutnya untuk membuat layoutnya, maka kita generate switch to board ini ya. Yes. Nah, akan keluar seperti ini. Nah, kita masukkan komponen resistornya di sini. Nah, ini akan saya jelaskan cara menggunakan polygon ya, blok ya. Nah, ini kita klik saja. Ini sebelumnya ukurannya kita buat ke mili ya, ke milimeter biar mudah. Kita size-nya kita perkecil saja menjadi 0,1. Tujuannya itu biar kita lebih leluasa untuk memindahkan komponennya ya. Ini kita klik, kemudian kita pilih yang root ya. Kemudian ini bottom ini berarti single layer ya, yang jalur bawah. Kemudian yang top itu berarti jalur yang atas. Kita klik, kemudian mulai kita wiring. Nah, untuk width-nya itu adalah lebar dari garisnya sendiri. Nah, biasanya kalau lebar jalur ini juga disesuaikan dengan arus dan tegangan yang masuk ke dalam rangkaian. Semakin besar arusnya, maka lebar jalurnya juga akan semakin besar ya. Nah, di sini karena tegangannya hanya untuk latihan ya, biasanya tegangan untuk yang kita lakukan dalam praktek nanti ya 12 volt maksimum. Jadi kita pakai rangkaian 0,6, jalur 0,6 itu sudah cukup. Nah, klik kiri, ya, klik kiri lagi. Nah, ini sudah nyambung komponennya. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian kita coba kita lakukan polygon atau blok ya, blocking. Nah, kita isolasinya kita buat 1,27 juga, kita lingkari ya. Kita klik, double klik di sini ya. Nah, sudah nanti akan keluar dia sendiri. Kemudian kita roughness ya untuk memunculkan bloknya. Nah, kemudian bagian sini namanya, misalkan ini ke VCC sudah ya. Nah, ini mau saya ganti nama yang sebelah sini adalah ground.
karena saya ingin menghubungkan PCB luar itu dengan kaki ground. Maka di sini saya akan klik name, kemudian saya rubah menjadi ground. Oke. Nah, dia akan nyambung ke rangkaian groundnya.